Pelajaran 3, Cita-citaku menjadi anak yang salih. Subpelajaran 3, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah dalam subuhnya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Coba simak contoh ilustrasi yang mencerminkan menghargai keyakinan orang lain berikut ini. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan meminta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. 3. Menghargai pendapat orang lain. Coba simak contoh ilustrasi yang mencerminkan menghargai pendapat orang lain berikut ini. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan, harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad, sebagai pimpinan diskusi harus bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dengan saling menghargai, maka kita dapat hidup damai berdampingan, nyata, tentram, dan insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Dalam pembelajaran bab ini, dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Bercita-cita menjadi anak salih adalah sikap anak pintar yang terpuji. 2. Anak salih adalah anak baik
yang selalu disayang Allah dan manusia sekitarnya. 3. Ciri-ciri anak salih adalah taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. 4. Di dalam pergaulan, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!